Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadan, Gapai Kemuliaan bersama saya Ari Ginanjar Agustian. Anda pernah merasakan sulitnya mengurus KTP elektronik? Pernah kehabisan belangko KTP di kelurahan? Mungkin itu hanya contoh kecil, salah satu akibat dari mega skandal korupsi dalam proyek KTP elektronik yang merugikan negara senilai 2,3 triliun rupiah. Kasus mega korupsi ini menyeret sejumlah nama besar, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat kementerian, hingga beberapa korporasi diduga ikut menerima aliran dana korupsi elektronik. KPK harus bekerja luar biasa untuk mengusut tuntas kasus ini. Apalagi korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia ini dilakukan secara struktural dan masif. Saya ingin tanya kepada pemirsa, pertanyaan agak lucu, sesungguhnya tujuan koruptor itu apa? Ingin sejahtera. Untuk apa sejahtera? Mungkin ingin memberi kebahagiaan kepada anaknya, kepada istrinya atau keluarganya, atau kelompoknya. Ya, manusia memang secara fitrah terdorong ingin berkecukupan, ingin kaya, ingin memiliki harta. Tidak bisa lepas pemirsa bahwa manusia memang punya dorongan itu. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Dan kita berasal dari surga, di mana kakek nenek moyang kita yaitu Adam berasal dari surga yang berkecukupan. Hingga alam bawah sadarnya pada supraconscious mind-nya akan mendorong juga ingin berkecukupan. Fitrah seperti ini tidak bisa dilepaskan. Namun ingat, di dalam hati manusia ada dorongan-dorongan lain, bukan hanya ingin kaya, bukan hanya ingin berkecukupan, tetapi di hati berbisik juga bahwa kita harus terpercaya. Kita akan malu. Bayangkan kalau sekiranya korupsi kita diketahui, kita malu tidak? Malu. Bangga tidak? Tidak. Tidak akan bangga, tidak akan mulia lagi. Karena ada satu sifat yang dilupakan. Apakah itu? Terpercaya. Dari mana dorongan bisikan ingin terpercaya itu? Karena Dia adalah Allah Al-Mu'min yang maha terpercaya. Saya percaya bahwa sebelum mega korupsi iktp ini, di hati kecilnya ada rasa ketakutan. Di hati kecilnya ada rasa malu. Lalu ia melakukannya di balik kegelapan. Di balik sesuatu yang tidak nampak dan tak terlihat. Atau mungkin mereka melakukan bersama-sama, tapi kelompok ini pun pasti akan sembunyi. Mengapa? Bisikan yang terdalam dari Allah Al-Mu'min yang terpercaya akan hidup untuk menuntun dan membimbing kita. Tetapi tertutup oleh nafsu yang menutup jiwa kita. Karena itu tidak cukup kita hanya ingat kepada Allah Al-Ghani yang maha kaya, tetapi ingat juga ada 99 sifat Allah dan salah satunya Al-Mu'min yang maha terpercaya, yang maha jujur. Oleh karena itu, kita semuanya di bulan Ramadan harus mampu menjernihkan hati jiwa kita hingga kita mampu merasakan, radar hati kita mampu mendengar, hati kita mampu merasa, mata kita mampu melihat, yang selama ini mungkin mata kita tertutup oleh nafsu, telinga kita tertutup juga oleh belenggu, hati kita tertutup laksana batu. Maka kita berpuasa 1 bulan penuh. Di tengah malam kita bangun untuk sahur, lalu kita berpuasa hingga maghrib datang, dan malamnya kita melakukan sholat tarawih, yaitu membersihkan hati kita. Dengan cara seperti itu niscaya ketika hati bersih, maka tak akan ada orang yang mampu atau berani melakukan itu. Itulah mengapa bulan Ramadan datang kepada kita, kepada setiap pribadi manusia. Bukan hanya mampu menahan makan dan minum, tetapi yang utama mampu untuk tidak makan besi, tidak makan beton, tidak makan semen, dan tidak makan kertas-kertas yang bukan hak kita.
Puasa bukan hanya substansi makan makanan yang diharamkan, tetapi mampu menahan dorongan melanggar hati nurani kita. Kita eksplor semuanya, kita dengarkan bisikan. Di situ kita akan mampu mendengar di keheningan malam, di saat-saat lapar menuju pembuka puasa, di saat tengah malam ketika qiyamul lail, ketika tarawih, maka pada saat itu hati mampu mendengar dan merasa. Inilah yang disebut pembersihan jiwa, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian datang menyusul kita. Ingat, tak cukup Al-Ghani yang harus pelajari, tapi dengar Allah Al-Mu'min yang maha terpercaya. Semoga bangsa Indonesia diberikan karunia rahmat menjadi bangsa yang kaya dan makmur, tapi terpercaya. Inilah substansi adil dan makmur. Katakanlah, Allahumma ya Allah, mohonlah, jadikanlah kami, hati kami, jiwa kami kaya dengan asma-Mu, dan hati kami terpercaya dengan kalimah-Mu. Kabulkan ya Rabb, kabulkan. Hanya kepadamu kami meminta, kepadamu kami mohon pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin.